Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman hari ini dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan urusannya, dan semoga aktivitas serta rezeki yang didapatkan di hari ini semoga Allah beri keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Selamat datang di channel Durian Lampung Tengah. Alhamdulillah hari ini saya silaturahim ke Loh Jenawi Farm untuk banyak belajar seputar perawatan durian, baik yang masih dalam fase vegetatif dan tentunya juga belajar yang sudah mulai masuki program generatif. Nah, jadi untuk hari ini kita akan menyambung video-video sebelumnya, terutama yang kondisi bunga ataupun keadaan bunga saat ini yang sudah mulai mekar. Nah, jadi untuk temanya hari ini insya Allah seputar tentang polinasi manual dan perkembangan bunga durian. Jadi benar Mas ya? Ya, jadi untuk polinasi manual perlu atau tidak. Nah, ketika memang diperlukan itu tujuannya buat apa, dan yang tidak juga pasti ada alasan tersendiri. Nah, ini alhamdulillah sudah ditemani Mas Angga, dan ini kita mulai dari Oci. Nah, insya Allah nanti kita bakal lanjut sampai ke ujung. Ini gimana nih Mas? Jadi kan bisa jadi ada pertanyaan, perlu nggak sih polinasi manual dan enggak, dan kalau perlu tujuannya buat apa, kalau yang tidak alasannya apa. Tentu setiap pekebun punya apa ya, punya metode tersendiri lah untuk hal polinasi ini atau penyerbukan. Ya nggak apa-apa sih sebenarnya polinasi itu, kan itu ikhtiar ya Mas. Yep. Untuk apa ya istilahnya, persentase keberhasilan jadi bakal buahnya kan dianggap lebih besar gitu. Kan kalau yang nggak pernah polinasi itu mungkin di sekitar kebunnya itu memang sudah mendukung. Contohnya mungkin banyak kelelawar, terus kebunnya itu luas, terus dia bisa mekar bunganya secara serempak. Jadi kalau bunganya mekar bersamaan dengan jumlah pohon yang banyak, otomatis kan itu kan baunya mengundang kelelawar dan binatang penyerbuk lainnya lah. Tapi kalau di beberapa kasus ya polinasi itu kalau menurut saya manual ya dilakukan nggak apa-apa juga, karena kendala di lapangan itu di setiap pekebun nggak sama loh. Kayak di sini tentu aja ada aja masalahnya. Ada Mas. Ya ini belum polinasi kayak di sini nih misalnya. Ini udah kena hama. Udah dimakanin sama. Oh, jadi kayak apa ya? Iya, banyak yang dikrikitin. Jadi kayak dimakan sedikit. Iya. Tapi yang jadi masalah malah kena apanya? Jadi ini sebelum kebuka kemarin udah pada dimakan kayak entah kelelawar entah apa loh Mas. Kalau serangga udah, ini kita udah double loh inseknya. Udah 2 kali lah. Udah double insek. Tapi nanti yang bagian sana ada tuh yang bener-bener bekas ada kayak gigitan. Itu kayak dikerat lah, kayak binatang pengerat gitu kan. Tikus gak mungkin. Jadi indikasinya ya ke kelelawar. Ya bisa jadi karena mungkin kondisi kemarau kemarin buah-buahan berkurang atau jadi sasarannya ke bunga durian malah. Kalau masih seperti ini, nah Oji kan repotnya begini ya, dia putiknya udah keluar duluan sebelum mekar. Oh, jadi udah nongol duluan lah ya. Ini kan udah ini Oji. Ya, itu beresiko lah ya. Beresiko, makanya ada pekebun yang dibungkus plastik nih. Oh nanti iya. Polinasi manual, yaitu ikhtiar, nggak ada yang salah dengan hal semacam itu. Yang salah itu yang nggak melakukan apa-apa sama sekali. Kalau menurut saya nggak melakukan apa-apa loh, bukan berarti terus apa polinasinya alami itu salah juga enggak, kan itu kondisional. Sekiranya bunganya massal, pohonnya banyak, polinasi alami mampu ya bener. Kita ngelakuin manual ya malam, repot, buang-buang tenaga. Pokoknya intinya pekebun harus tahu ya sistem di kebun itu gimana, SOP-nya masing-masing. Iya. Dan salah satu juga ketika apalagi ini udah mulai turun hujan nih lah ya. Di sini hujan. Semalam bunga mekar, beberapa itu hujan. Jadi ya rencananya mau polinasi manual ya udah jadi pasrah. Ini malah ketambahan digigitin hama lah ya. Ini kelihatan nggak?
Oh iya. Itu kan jelas gigi, Mas. Ini sebagian sudah ada yang mekar, tapi ya mudah-mudahan jadilah. Mudah-mudahan Bismillah saja. ya, harapannya jadi. Kita lihat yang lain, Mas. Terserah mau manual mau alami tuh Ya pilihan lah ya. pilihan, nggak apa-apa. Nggak ada masalah sih kalau menurut kami. Ini juga coba nih. Ini sebagian masih ada yang kecil nih. Ini musangking nih. Itu kan rusak sebelum mekar. Nah ini yang, oh iya ya. Jelas. Kelihatan nggak ya? Oh ini. Dan ini sepertinya baru tahun ini Mas ya. Tahun kemarin ada nggak yang kayak gitu? Tahun kemarin ya ada, cuman nggak seperti ini, Mas. Ini kan bunga kok dimakan sampean begini loh, gitu kan. Makanya setelah begitu saya lihat orang-orang yang kenapa dibungkus plastik gitu kan. Ya, Alasannya kenapa mereka membungkus plastik? Ya salah satunya hujan ini juga. ya. Jadi ketika di cover, Jadi dia pakai plastik, tidak basah lah ya, ya. putik sari benang sarinya kan kering, nanti dipolinasi manual begitu. Ini musangking ini ya insya Allah ini masih aman. Belum tapi rata-rata memang yang udah diserang itu Sudah mulai agak apa? bau, aroma kayak nektarnya itu udah kuat. Dia udah mengundang sebenarnya. Iya. Cuman kalau sudah mekar sekalian malah mungkin Kalau lebih. mekarnya, nah itu mekarnya massal, ada kelelawar, ada apa segala macam. malah lebih aman, malah itu yang membantu, ya, gitu. itu yang diharapkan seperti itu kan gitu. Makanya kasus di kebun itu nggak sama, ada yang memang dihindari apa kayak lebah, Ya, ada yang menghindari kelelawar juga ada, karena ada beberapa orang yang berpendapat kalau penyerbukan dari hewan itu nggak sempurna 100%. Jadi persentase buah yang bakal jadi itu untuk bentuk yang oval bulat gitu ya, minim. Jadi kan targetnya pekebun itu gimana caranya nanti kita yang menyeleksi sendiri. Dan inilah tantangan salah satunya untuk merawat durian Mas ya. Ini juga udah mulai. Ya, dalam fase berbunga saja ada saja kendalanya kan. Ada. Jadi memang nggak semudah yang dibicarakan lah, atau yang dianggap bahwa ya kalau udah genja untuk kayak duri hitam, Ya. untuk Ya. nanti produktivitas segala macam ya ternyata ada saja masalahnya kan. Kan kalau saya ya selagi masih bisa polinasi manual, karena mungkin pohon saya nggak terlalu banyak, terus kondisi pohonnya masih mungkin ya dipanjat dan belum terlalu tinggi lah ya. masih mungkin kita melakukan polinasi manual, ya anggap aja lagi main lah ke kebun malam-malam gitu kan. Tapi kan saya juga harus berkaca dan belajar dari tahun kemarin di kebun saya gitu loh. Sekiranya harus polinasi manual ya harus saya lakukan, tapi kalau memang alami udah mumpuni ya nggak perlu saya lakukan gitu. Ini juga ini tuh kan kayak mau dimakan itu, bintik-bintik kayak gitu semua. Di sini kan ini baunya udah apa, bau nektarnya ya. bau nektarnya udah kuat banget ini. Ini kayak gini, ini hama. Nah, ini Cuman lebah, kalau mau bungkusin satu persatu lebah mulai datang loh. ya begitu. Nah itu di beberapa pekebun dihindari karena ada yang bilang dia itu benang sari sama putik itu nanti mekar sempurnanya itu di atas jam 9 malam apa ya. Jadi makanya polinasi itu yang sering dilakukan kan di atas Malam. jam segitu, malam gitu. Jadi yang diharapkan matang sempurnanya malam lah ya. Ya, jadi mekar sempurna, matang udah. Jadi yang diinginkan petani itu biasanya untuk penyerbukannya itu di malam hari, jadi bukan di sore hari. Ya kalau dengan cara yang simple udah jadi ya alhamdulillah. Ya, kenapa juga sampai
apa dengan cara-cara yang istilahnya mungkin ribet lah istilahnya. Ini Kalau di sini kata nih saya mungkin sih. serempak nih hampir ya. Cuman udah kayak kena hama juga sih. Sana terus. Nah, ini bawor. Ini insya Allah nih udah mungkin nanti sore juga nanti malam juga sudah mulai ada yang Iya. polinasi nih Mas. Itu yang sebelah sana kan ketika mulai mekar hujannya jadi pagi hujan, malamnya terus banget. Ya alam tapi Ya nggak bisa mau gimana lagi. kita berusaha aja. Ini dia bawor, alhamdulillah sampai ujung. Toh juga nanti juga nggak semuanya dijadikan buah ini kan ya. Nah, maksudnya kan nanti ketika persentase yang jadi itu banyak, terus bentuknya sesuai dengan yang diharapkan, karena pohonnya masih muda, kita yang seleksi. Gitu. Ya. Jadi sortir alami, Kandungan sortir manual. tanahnya juga kan nggak sama. Ada yang perlakuannya nggak terlalu ekstra, yang nyantol banyak. Ada yang seperti itu. Ada yang udah perlakuan ekstra, nyantolnya masih sedikit. Yang dilakukan polinasi manual juga belum jaminan bahkan Nggak bakal jaminan. nyantol sampai besar lah istilahnya Iya. kan ya. Nah itu di beberapa pekebun kan begitu. Udah dilakukan polinasi manual aja belum tentu jadi, apalagi pasrah dengan alam gitu. Tapi kembali ke masing-masing. Iya. Tapi kalau Intinya untuk begitu. di sini tetaplah karena kondisi pohon juga masih sekitar 4 sampai 5 tahun Iya. kurang lebih kan. Jadi masih dibantu polinasi manual. Masih lebih banyak yang vegetatif sih. Iya. Tapi nanti kemungkinan begitu Semuanya ratusan hampir pohon buah massal, sudah mekarnya massal juga kan otomatis mungkin kayak kelelawar datangnya tuh keroyokan tuh nanti. udah beda ini cara Ya, lagi lah ya. kemungkinan nanti polinasinya sama alam, udah alami pokoknya, karena mungkin besar pohonnya juga kan Iya. udah Udah kita cukup panjat besar lah. susah. Buahnya bunganya semakin ke ujung-ujung sini juga gitu. Ini yang bagian atas. Ini dipolinasi sama hujan. Ya mudah-mudahan lah. Banyak kemungkinan gagal kalau kata orang-orang, tapi saya juga nggak berani bilang seperti itu. Iya. Toh yang menjadikan juga bukan kita Bukan lah ya. kita. Kita hanya sekedar Kita sekedar membantu. ikhtiar. Ya. Ini yang kemarin sempat terubus serempak ini Mas. trubus. Nah, ini beda cerita lagi nih. Ini trubus massal, bunganya aja udah pada rontok. Tuh. Makanya ada perlakuan gimana sih kalau pas bunga mekar itu disiram atau tidak gitu kan. Ada yang seperti itu kan. Ada yang bilang disiram, ada yang bilang enggak. Kalau yang saya amati di sini asal dia udah melalui fase kritis aman. Artinya gini ya. Ini disiram, saya siram terus ini kemarin. Dengan tujuan mempercepat daun mudanya biar cepet tua. Nah, ketika dia menuju tua, gugur daunnya kan massal dibarengi dengan gugur bunga. Iya. Ini fase-fase kritisnya kan itu. Nanti ketika daun tua lah, kalau ini daunnya sudah tua, nggak saya siram, saya berani seperti itu. Tapi apakah seperti ini bisa diaplikasikan ke semua pohon? Belum tentu. Iya. Karena ada beberapa pohon yang trubusnya nanggung, dia menyerap nutrisinya lebih banyak daripada bunganya. Nanti ketika bunga mekar nggak diberi air, ya bunganya yang kalah, salon bunganya nanti kalah gitu loh. Ya itu yang terjadi lah. Iya, Kalau Yap. di sini ya. kondisional pokoknya. Iya. Pahami lahan kita masing-masing lah. Jadi sekitar setiap pekebun tentunya juga punya SOP masing-masing. Nah itu tadi seputar ataupun ya kondisi bunga di Loh Jinawi Farm ini ya. Jadi tentunya apapun yang terjadi, artinya si pemilik kebun lah yang lebih tahu kondisi pohon dan juga kondisi bunganya itu sendiri. Dan apapun yang dilakukan, artinya mau dipolinasi manual atau tidak, tentunya itu dikembalikan ke pekebun masing-masing atau pemilik kebun masing-masing. Dan insya Allah
untuk fase berikutnya kita akan berbagi lagi seputar perawatan durian, baik yang masih dalam fase vegetatif ataupun yang sudah mulai program generatif. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.